Buti naman natuloy na din tayo. Ken. It's okay. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rachel. Dia sedang dalam perjalanan untuk membeli perlengkapan sebelum pindah ke Australia. Di sana dia berencana tinggal selama 2 tahun, menyusul ibunya yang sudah berada di Australia terlebih dulu. Nah lalu kemudian kita diajak kembali ke masa ketika Rachel berusia 8 tahun. Saat itu dia pergi mengantar sang ayah mengambil gaji bulanannya. Setelah itu mereka berencana membeli hadiah. Namun nahasnya, para penjahat ini merampok dan mencelakai sang ayah hingga meninggal. Tentu saja kejadian tersebut membuat Rachel menjadi orang yang sangat keras terhadap laki-laki, sehingga sampai saat ini dia belum memiliki kekasih. Selain itu Rachel juga jadi belajar bela diri dan menginginkan calon pasangan yang bisa memberikan rasa aman. Cerita kemudian beralih ke masa kini, di mana Rachel melakukan wawancara singkat dengan seorang reporter tentang artefak kuno yang akan diteliti nanti. Di belakang Rachel juga terlihat seorang pria yang bernama Rome. Rome selalu berusaha untuk bisa dekat dengan Rachel, tapi Rachel selalu menolak dengan berbagai alasan klasik. Menurut Rachel, Rome sudah dianggap seperti kakaknya sendiri, apalagi sekarang si Rome ini sudah punya pacar, yang tentunya membuat Rachel semakin ogah. Thank you, Rome. Suatu hari Rachel bertemu temannya di sebuah kafe. Mereka adalah Hannah dan Sydney. Di sana keudah temannya itu ingin mengundang Rachel ke pesta perpisahan sebelum dia berangkat ke Australia. Awalnya Rachel menolak undangan tersebut karena masih banyak hal yang harus ia persiapkan. Tapi di sini Sydney dan Hannah terus meyakinkan Rachel. Katanya ini adalah malam terakhir mereka bisa hangout dan ketemuan. Nah, karena terbujuk rayu bestianya itu, Rachel akhirnya setuju untuk bertemu di klub pada pukul 7 malam. Malam pun tiba, dan kita langsung disuguhkan dengan suasana klub yang ramai. Musik ajojing bergema membuat para pengunjung bergoyang kegirangan. Kemudian di tengah-tengah pesta, Sydney menelepon kenalannya untuk mengajak mereka bertemu. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Julius memperkenalkan diri dan mengajak mereka semua untuk bertemu dengan pria lain. Mereka adalah Denise dan Vince. Setelah perkenalan yang cukup singkat, mereka berpindah tempat untuk berbicara satu sama lain. Tiap pasangan terlihat duduk berdekatan agar bisa berdialog dengan lebih intim lagi. Setelah mengobrol dan minum sebentar, Dennis merasa bosan dan mengajak mereka semua untuk ajojing. Namun, saat menikmati suasana pesta, Rachel tersenggol oleh pengunjung lain. Vince tidak terima dan kemudian memukul, dan hampir terjadi baku hantam. Penjaga lalu datang dan mengusir mereka semua karena takut pengunjung lain terganggu. Akhirnya Rachel dan kawan-kawan berniat pulang karena pesta mereka malah jadi berantakan. Namun di dalam mobil, Julius menelpon Elijah temannya untuk menyiapkan rumah dan barang-barang pesta. Rencananya mereka akan melanjutkan pesta agar para gadis kembali bisa bersenang-senang. Namun di sini Julio memberi Elijah sebuah kode untuk menyiapkan sesuatu, karena mereka membawa 3 orang teman wanita. Mendengar hal tersebut, entah mengapa Elijah sangat senang. Mungkin kan ada konspirasi di antara mereka untuk mencicipi 3 wanita ini. Singkatnya, mereka semua tiba di rumah Elijah. Usai basa-basi ala bestie, Elijah mengajak mereka bersulang. Nah, ketika Rachel pergi ke kamar mandi bersama sahabatnya, Elijah, Julius dan Vince serta Dennis saling memandang. Ternyata mereka telah menyusun rencana jitu untuk bisa mencicipi madu murni 3 wanita yang sudah dibawa. Guys, come in. Welcome to my house. Rencana pun mulai berjalan. Pertama Julius mengajak Sydney ke lantai 2 untuk langsung main sodok. Sementara itu, Elijah mengajak Rachel dan Hannah untuk berbicara. Jadi Dennis bisa leluasa mencampurkan sesuatu ke dalam minuman para wanita. Namun di tengah rencana mengerikan itu, Vince tiba-tiba menjadi ragu dengan semua tindakannya. Kegalauan Vince ini jelas membuat Dennis begitu emosional. Dia lalu memaksa Vince melakukan rencana agar ketiga temannya yang lain bisa tetap bersenang-senang. Karena merasa tak enak, Vince akhirnya setuju.
Dennis langsung memberi Hana minuman racikan dan mengajaknya bicara. Sedangkan di pojokan, Vince kembali mengobrol dengan Rachel. Kocaknya Rachel hanya menjawab dengan singkat, alhasil semua topik obrolan selalu diulang-ulang oleh Vince. Beberapa saat kemudian, ramuan Dennis telah bereaksi, hal itu membuat Hana sempoyongan. Melihat kecanggungan itu, Rachel mengajak Hana ke kamar mandi agar dia bisa ongkek dengan leluasa. Sementara itu, Dennis memberikan ramuan ajaib tersebut kepada Vince untuk dicampurkan ke dalam minuman Rachel. Namun Vince yang masih ragu menolak dan malah memutuskan untuk pulang. Namun baru juga sampai depan pintu, dia dihadang oleh seorang pria, dan ternyata dia adalah Rome. Sebuah fakta mengejutkan terungkap di sini, yang mana ternyata Rome adalah dalang dari semua rencana gila ini. Ternyata sedari awal, dia memang ingin merasakan servis kamar dari Rachel. Rome yang tak ingin rencananya gagal, lalu memaksa Vince untuk bertindak sesuai rencana. Ketika Rachel dan Hana kembali dari kamar mandi, mereka akan berpamitan untuk pulang. Namun, Dennis menahan niat tersebut dengan alasan akan merawat Hana terlebih dahulu. Katanya dia punya cara agar Hana cepat pulih. Namun seperti yang kita duga, Dennis malah memanfaatkan Hana yang pingsan dan perlahan mulai menggodanya untuk diajak bermantaoria. Sementara di tempat lain, Rachel yang sedang menunggu kepulangan teman-temannya langsung diajak Vince ngobrol sambil minum ramuan ajaib. Dan lagi-lagi minuman itu membuktikan keampuhannya. Rachel mulai sempoyongan karena ngefli yang tak tertahankan. Mengetahui hal ini, Rome segera mulai menjalankan rencananya untuk menyodok Rachel. Sementara itu Vince tak ingin terlibat lebih jauh dan langsung pulang ke rumahnya. Kemudian, ketika Rome puas dengan Rachel, Elijah dan yang lainnya ternyata juga kepingin. Alhasil mereka bahu-membahu saling membantu memaksimalkan kesempatan ini. Karena durasinya yang terlalu lama, Rachel terbangun dan berusaha kabur untuk mencari pertolongan. Sayangnya, saat hendak keluar rumah, Elijah menemukan Rachel dan memukulinya hingga pingsan. Kejadian ini menyebabkan Rome panik, karena semua rencananya melenceng jauh, dan para gadis kini celaka. Rachel sempat terbangun dan melihat mereka, yang berarti kejadian ini akan terungkap jika mereka tidak bisa menyingkirkan para wanita. Sementara itu, di tempat lain, Dennis kesulitan mengajak Hana untuk bersenang-senang. Karena terus menolak ajakan Ichikiwir, Dennis kemudian marah dan tanpa sadar telah membunuh Hana. Mendengar keributan di bawah, Julius turun dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengetahui kekacauan di tempat ini, Julius langsung menyalahkan Rome. Tetapi Elijah melerai mereka dan mulai membicarakan rencana lain. Rome memberi ide untuk kabur dan membersihkan jejak agar polisi tidak curiga. Mereka akan mengubur para wanita dan pergi dari rumah. Namun saat sedang beristirahat setelah lelah menggali, Rachel tiba-tiba terbangun dan mendapati kedua temannya sudah meninggal. Tentu saja Rachel marah. Dengan gerakan bela diri yang pernah dia pelajari, Rome dan Julius pun dihajar tanpa ampun. Sayangnya Dennis masih beruntung dan bisa kabur dari amukan Rachel. Elijah yang ingin melarikan diri malah apes karena dihadang Rachel. Rachel segera menyerangnya dan menghajar Elijah sampai meninggal di tempat. Kemudian Rachel membawa senjata untuk menghajar orang yang tersisa. Berbekal ponsel Elijah, Rachel menelepon Dennis dan menanyakan keberadaannya. Dengan panik, Dennis malah mengatakan akan menunggu di pom bensin terdekat. Tanpa pikir panjang, Rachel langsung tancap gas ke tempat itu. Layaknya harimau yang akan menerkam mangsa, dengan hati-hati dia mengawasi keadaan. Saat Dennis keluar dari kamar mandi, Rachel langsung memukulnya. Meskipun terluka cukup parah, Dennis berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Tapi dia tidak bisa lari jauh, karena pukulan Rachel sangat mematikan. Dennis yang sudah kepepet, meminta maaf kepada Rachel. Tetapi Rachel mengingat dua temannya yang dibunuh tanpa penyesalan. Hal itu membuatnya sudah kehilangan respek apalagi belas kasih. Dengan palu tajam yang biasa digunakan untuk menambang, Rachel menotok Dennis sampai dia meninggal. Dan itu adalah akhir dari film ini.